عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighal mawdatillah rahmati wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Syekh Abdul Wahab Syarani. هذا الشيء اسم رسولهم غفور رحيم والآخر نحوهم إن شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب كل ولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuki waqad hasa nggih. Waqad hasa al-masyayikh. Halaman 9 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad hasalan teman-teman dorong sapa al-masyayikhu pira-pira guru, pira-pira syekh, salafan lawan ulama atau masyayikh bisa diartikan syekh atau ulama boleh. Salafan wa khalafan. Salafan padha uga ulama salaf, wa khalafan lan ulama khalaf. Atau salafan lan ulama salaf, khalafan lan ulama khalaf. Salaf itu ya ulama zaman dulu ya. Khalafan itu ulama mutaakhir. Kan pondok salaf itu sama pondok khalaf. Pondok tradisional sama pondok modern. Tapi bukan itu, kadang-kadang kalau ditanya ke pesantren bukan itu maksudnya. Bukan salafan kholafan itu maksudnya salaf tradisional, kholafan modern. Karena banyak juga pondok yang sudah modern tapi dia tetap salaf. Nah, dia memaknai salafnya adalah salaf mengikuti para ulama atau masyayikh zaman dahulu, mulai dari para nabi ya, sahabat dan tabi'in itu golongan salaf itu ya arahnya ke mereka itu. Jadi di pesantren salaf misalnya, kan kadang ada orang yang mengatakan perbedaannya kalau salaf itu murni pesantren Sorogan Bandungan tidak ada sekolah, dengan khalaf itu modern. Tapi pesantren-pesantren seperti yang sudah sekolah, punya modern, ngerti tentang teknologi, tetap banyak yang mengatakan dirinya pesantren salaf seperti Al-Istiqomah ini. Jadi salafnya bukan salaf tradisional dalam arti metodenya sudah modern, sudah pakai madrasah, sistem klasikal, sudah pakai internet, pakai Facebook, pakai LCD proyektor kan kita itu. Tapi salaf di pesantren salaf yang modern itu ya maksudnya salaf yang kajian kitabnya atau kurikulumnya itu mengkaji kitab-kitab atau sumber-sumber referensinya itu berasal dari zaman Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, dan setelah tabi'in, pengikut tabi'in. Kalau sahabat itu yang bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi.
Kalau tabi'in sezaman dengan sahabat tapi tidak sezaman dengan Nabi. Kalau tabi'in sezaman dengan tabi'in tapi tidak sezaman dengan sahabat. Nah, jadi kira-kira tahun-tahunnya itu ya berapa? Hijrahnya mungkin 400-an atau 400 Hijriah ya. Mulai dari awal Hijriah sampai 400-an. Itu kajian pesantren salaf itu di situ maksudnya, bukan salaf dalam arti tradisional itu, bukan. Sampai tanya aja ke pesantren Al-Mahad Al-Islami kan As-Salafi, Al-Istiqomah As-Salafi. Ke pondok Nawawi misalnya, Nawawi Berjan itu pondoknya modern, tetap tidak mau dikatakan kholaf modern. Di modernnya itu salaf, di salaf tradisional, salaf modern, paling perbedaannya begitu. Jadi kalau salaf tradisional berarti salaf yang tidak mengenal lembaga pendidikan modern, tidak ada madrasah sekolahnya. Tapi kalau salaf modern, nah itu berarti kayak pesantren seperti Al-Istiqomah atau Berjan An-Nawawi atau pesantren mana yang sudah mengembangkan sistem lembaga pendidikan formalnya itu ada. Nah, ini penelitian para ahli peneliti itu kadang tidak mengerti sampai ke situ. Pesantren itu sekarang realnya seperti itu. Ya masih di Kebumen saja masih banyak pesantren yang tidak ada sekolahnya, masih ada. Cuman zaman sekarang perkembangan pesantren itu yang paling dilirik oleh masyarakat itu ya memang yang ada sistem pendidikan formalnya ya. Kalaupun ada ya bertahan dengan kesederhanaannya atau karena harismatik dari figur-figur yang ada di situ. Kayak pesantren murni salaf itu yang besar itu masih banyak yang bertahan di Tegarjo itu ya, misalnya itu kan puluhan ribu tapi masih bertahan dengan salaf tradisionalnya. Sarang yang asli juga ada. Walaupun di Tegarjo juga mengembangkan lain yayasan, ada sekolahnya tapi beda yayasan. Nirboyo itu juga sudah berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad hassa salafan wa khalafan tadi. Ala amalil hirfati, ingatase ngamal penggawean, ngamal profesi atau pekerjaan. Mendorong para ulama salaf maupun khalaf, guru-guru kita itu mendorong kepada kita untuk bekerja atau melakukan pekerjaan, punya profesi. Jadi kerja, jangan sampai nganggur, itu sebetulnya masyayikh salaf maupun khalaf itu mendorong kita itu untuk bekerja. Jangan menjadi pengangguran-pengangguran. Tabaan krono anut lil Qur'anil azimi, kedua Al-Qur'an al-azim, wasunnati syarifatilan sunnah kang mulya, hadis sunnah Rasul yang mulia. Jelas ya, punya pekerjaan, harus punya penggawean. Santri itu ya kudu nyambut gawe, ora ketang sambut gawenya apa itu mesti yang penting halal. Wa asyhadahum lan wong-wong para masyayikh bidzalika ing dalam mengkono dorongan untuk bekerja ya. Bidzalika ing dalam mengkono mendorong kerja atau sapa sadatus sadiliyatu bendorone Syadiliyah, benderane kaum Syadiliyah atau Syadiliyah itu thariqah atau kelompok yang mengikuti thariqahnya Imam Abdul Hasan Asyadili itu. Kalau Naksabandi kan An-Naksabandi itu ya.
fakana moko ono sapa Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Ya nah ini penemu tarekah Syadziliyah. Rahimah yaqulu ngendika sapa Syekh Abdul Hasan Asyadzili, man iktasaba man sapane wong iktasaba kang murih atau kerja sapa man wa qamalan jumeneng sapa man di faraidi rabbih kelawan pira-pira kefarduan atau nglakoni pira-pira kewajiban pangerane man alaihi ing atase man faqat kamulat mujahadatuhu faqat kamulat moko teman-teman wis sempurna apa mujahadatuhu mujahadah atau kesungguhane man. Orang itu kalau sudah bekerja dan dia melakukan atau melaksanakan kewajiban atau kefarduan yang Allah fardukan kepadanya, maka berarti dia sudah sempurna mujahadahnya. Jadi bukan sekedar melaksanakan perintah-perintah wajibnya Allah, tapi dia sudah juga iktasaba, mencari rizki atau bekerja. Ini tentang masalah kerja ya. Menyemangati untuk jangan sampai santri itu atau kita itu jadi pengangguran jangan. Wa kana asy-syaikhu wa kana lan ana sapa asy-syaikhu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah taala yaqulu ngendika sapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, alaikum bis sabab. Alaikum iku tetep ingatasi sira. Alaikum iku tetap ingat asira atau tetapi sira bisa babi kelawan sebab, maksudnya kalian semua harus alaikum ya, tetap sira itu semuanya bisa bab, jadi harus mencari sebab atau wasilah. Dia harus mencari sebab yang mendatangkan rezeki, maksudnya begitu. Waliyaj'ala ahadukum wa yaj'alalan supaya ndadekake sapa ahadukum salah sujine sira mukukahu ing takeran timbangane ahad subhanahu ing tas ahad. Jadi sebabnya itu dia bisa mendapatkan bisa melakukan tasbih. Tasbih itu maksudnya subhanallah ya, mensucikan Allah. Itu dengan cara bekerja melalui alat takaran, nyambut gawe berarti nakar, maksudnya jual beli mungkin nakar atau apa. Jadikan takaran itu sebagai tasbih kamu, sebagai alat untuk beribadah kamu melalui mukuk itu atau takaran itu. Wa qadumahu lan ing dadake ing kampake man subhanahu ing tasbih man. Nek nyambut gawe nganggo kampak, jadi tukang kayu ya jadikan kampak itu sebagai sabab untuk kamu bisa bertasbih kepada Allah. Wal hayatotalan ing jahit, jahitmu penggawean jahit tailor ya, penjahit tailor. Nah, kalau memang kamu pekerjaannya menjahit ya jadikan al hayatota ing jahit hatau ing nggih. Hatau ing tasbih man. Wa safarolan ing lunga sira ing lelungan ya, kalau dia memang harus mengadakan perjalanan, misalnya harus mengantar barang kan sekian mengantar barang bisa, atau mungkin harus mendapatkan rezekinya dalam perjalanan, jadikan itu sebagai subhatahu ing tasbih atau tasbih. Berarti pekerjaan itu dijadikan sebagai saran untuk ibadah kepada Allah. Isone apa misalnya ya apa lah, dodolan apa nyambut gawe apa yang bisa menghasilkan itu.
Makanya saya ingat betul itu pesan ini. Jadi guru Mbah Yai Asyari itu dulu, supaya kudu santri iki kudu aja ngandalke amplop selawat. Nah, santri ngandalke salaman sama salam tempel misalnya begitu. Kudu duwe alat kasab minimal apa gitu. Okay. Jadi guru Mbah Yai Asyari, guru saya di rumah itu, dewit klopo. Nah, ning ngarepan iki minimal singkatan iki dewit klopo. Dengan wit klopo iku iso go masak, iso nggo kayune, nggo kayu bakar. Nah, iso nggo ngombe dan sebagainya. Iki ana nek sing jenenge napa niku? Ulama sing memperhatikan, kalau kita perhatikan ya tidak semata-mata mengandalkan selawat, zakat, terus apa mana? Zakat, selawat, sedekah dan sebagainya, amplop. Di santri kayak begitu. Dulu waktu di pesantren saya paling suka di zaman pesantren itu kalau ada orang meninggal, ada orang akikoh, ada orang apa misalnya tahlilan ya. Di santri itu amplop itu 1.000, 2.000 zaman semono waktu di Madrasah Aliyah Sanawiyah dulu di Bulus itu. Tetapi nggak boleh seperti itu, hanya mengandalkan santri nanti di rumah seperti itu ya. Nyambut gawe pengangguran. Nah, ini minimal dewit. Nah, di Asyari itu di pondok rumah itu, di depan rumah itu ada pohon kelapa. Kreatif juga, punya itu suka apa namanya, nitip orang-orang di sekitarnya. Ada modal orang sekitar yang ahli perbengkelan, dikasih modal peralatan bengkel dan onderdil dan sebagainya. Sampai modali orang jualan emas juga itu. Ternyata bukan pengangguran. Kiai-kiai yang ngerti seperti ini, mereka bukan nilai kasabnya harus ada. Kita juga begitu. Dengan jangan sampai alasan kita ingin khusus ibadah gitu, enggak boleh. Enggak boleh meninggalkan sama sekali urusan sabab ini, enggak bisa. Waqat ajma'al ulama, waqat ajma'alan teman-teman sepakat sapa al ulama para ulama ala annal kasba ing atase penggawean iku wajibun wajib, wujuban kelan wajib temenan, muakkadan tur kuat, mulahaqon tur madani biratabatil imani kelawan tingkatane iman. Kerja iku wajib muakkad, wajibnya muakkad dan sepadan dengan tingkatan keimanan. Tadi kalau bekerja ya belum dianggap tingkatannya sepadan dengan keimanan. Wa ma'lumun anna man la kasbalahu aman kasabalahu wa ma'lumun lan den kinawri dimaklumi anna man sak temene wong la kasaba kang randeni kasab lahu kadiman bahwa maka utaiman iku kal mar'ati kaya wadon. Nah, dianggap seperti perempuan. Wong lanang ora ndek kerja iki dianggap perempuan. Maksudnya kejantanannya dipertanyakan, kira-kira begitu. Lahadu ora ono bagian fi lahu kadiman iku lahu kadiman fi rajulati ing dalam sifat kejantanannya atau lanangi, sifat lanangi. Jenenge lanang iku kudu nyambut gawe, kudu menafkahi. Nah, orang dianggap, kadang dianggap ya loyo lah, ora semangat. Wa kana sahibul wasiyati, wa kana lan ana sapa sahibul wasiyati, wong kang duweni wasiat, berarti Syekh ini, kitab ini wasiatnya siapa kemarin? Gurunya Sya'roni ini, Syekh Al-Matbuli itu ya. Ibrahim Ishaq Al-Matbuli itu.
rahimahullah taala muga rahmate ing Syekh Al-Madbuli. Ya kulo ngendika sapa sahibul wasiyah Syekh Al-Madbuli, hukmul fakiri utai hukume wong fakir, wong miskin fakir. Alladzi la khirfata kang ora duweni gawean lahu. Iku lahu kaduwe fakir hukmul bumati utai hukume manuk itu burung hantu. As-sakinati kang manggon atau manuk fil kharabi ing dalam bangunan kang ambrol, bangunan kang buh. Laisa rana fiha ing dalam manuk hub atau bumah tadi naf'un kemanfaatan li ahadin kate wong suwiji, tidak ada manfaatnya orang yang fakir, orang duwe gawean. Bedanya fakir dengan miskin apa? Kalau miskin masih punya penggawean mungkin ya, tapi dia tidak mencukupi. Nah, yang fakir ini berarti tidak punya gawean. Nah, masalahnya kadang-kadang mental juga. Persoalan bukan tidak ada kerjaan atau gimana. Kadang mental tidak mau kerja juga ada. Mentalnya mental tangan di bawah ya. Padahal tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada menerima. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Ya. Walaupun memberinya sedikit ya, bisanya sedikit. Ya. Terus laisa walamma dhahara lan semangsane dhahir atau metu, walamma dhahara lan semangsane metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyas ya, metu nalika nampak atau dhahir secara dhahir birisalati kelawan numeka akan risalah lam ya'mur ora perintah sapa Rasul ahadan ing seseorang ing wong suwiji min ashabi saking para sahabate bitarkil hirfati kelawan ninggalake penggawean. Nabi ketika datang pertama membawa risalah itu tidak memerintahkan juga sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan profesi mereka. Allati ya khirfah biyadihi kang ana ing tangane para ashab. Bal aqarrahum balik netepake nguwatake sapa kanjeng Nabi hum ing para sahabat ala khirafihim ing atase penggaweane profesi-profesine para sahabat wa marahum lan merintahake hum ing para sahabate binasahi kelawan temenan atau tulus ya, temenan fiha ing dalam khiraf, ing dalam profesine atau pekerjaannya. Jadi malah mendorong dan menguatkan merintahkan mereka untuk bekerja dengan sepenuh hati. Binasah itu ya sepenuh hati atau tulus, menyambut kait temenan. Tidak perlu ya temenan ini ya kemarin ada nyambut gawe yang benar, yang tulus, tidak sampai curang kemarin ya. Wasyul khirfah, jangan sampai ada pekerjaan yang curang. Sebab kalau sudah tulus dengan khirfahnya, Allah akan memberikan keberkahan. Dia akan ditambah keberkahan dengan ditambah modalnya atau hartanya tanpa terasa. Tanpa terasa dia menjadi orang yang jembar hartanya, tambah sugih lah, tambah kaya. Sedikit tapi mungkin kalau nipu itu kan biasanya kepingin keuntungan banyak cepat, nah. Tapi kalau yang tulus ini keuntungannya sedikit tapi terus menerus konsisten, tidak malah turun. Nah itu keberkahannya tidak terasa menjadi banyak. Tutulan barang ya mungkin keuntungan hanya 1.000 tapi terus menerus dan itu banyak ya, akhirnya tetap sama lah. Tutulan apa yang agak ada berbau penipuan ya dapat uang banyak, tapi setelah itu hancur setelah diketahui tersingkap perilakunya yang curang ya, sudah selesai. Mending alon-alon tapi menjadi kuat.
Terus yaqulu wakana lan ana sapa syekh. Syekh siapa ini tadi? Kembalinya pada Syekh Al-Madbuli ya, Al-Madbuli. Qaddasallahu sirrahu, muga bersihake nyucikake sapa Allah Gusti Allah sira ing sire Syekh atau Syekh Al-Madbuli. Yaqulu ngendika sapa Syekh Al-Madbuli. Wong yasluku kang lumaku, maksudnya itu ya membimbing ya, membimbing dalam proses beribadah, membimbing ibadah anasa ing menungso. Wahum utawi wong atau man tadi iku fi khirafihim, tetep ing dalam profesine wong mau atau para wong-wong sing sempurna mau. Jadi orang yang sempurna adalah orang yang mampu membimbing yasluku, yang membawa, mendorong manusia tetap dalam suluk ya. Suluk itu maksudnya, nah ini bahasa tasawuf ini. Adalah orang yang tetap bisa memberikan suluk kepada manusia, bisa memberikan bimbingan agama kepada manusia, bimbingan ibadah pada manusia, dan mereka tetap dalam profesinya, tidak meninggalkan profesinya. Nah itu orang yang sempurna. Jadi kongkon ibadah mengajak mereka beribadah, mengajak mereka suluk menyembah kepada Allah, tapi mereka juga tetap dengan profesinya, tidak meninggalkan dengan alasan ibadahnya itu kemudian meninggalkan pekerjaannya, ndak. Laman ya'muruhum dudu wong, laman dudu wong ya'muruhum kang merintahake hum ing menungso bitarkil khirfati kelawan ninggalake profesine atau pekerjaane hatta yas lukahum sehingga ya mau nyuluk sehingga nyuluk ngejak bimbing suluk hum ing nas ya. Bukan itu, bukan yang kemudian meninggalkan khirfahnya untuk membimbing suluk orang-orang itu, membimbing suluk menungso. Jadi suluk itu ngarahake ing dalane Allah, maksudnya begitu suluk. Istilah murid itu kan istilah mursyid, murid itu istilah dalam kitab tasawuf. Thariq itu thariqah dalan. Zuhud. Ya. Kan kadang ada, ayo saiki ibadah wae. Rasah mikirin dunya. Nah, itu dipertanyakan itu kalimat itu. Sebab yang mestinya disampaikan adalah, nah ini dakwah kita itu dakwah yang sebetulnya moderat kalau seperti ini. Jadi tidak ekstrim dunya tok sing hubud dunya tok ya ndak, ekstrim ke ibadah tok ya ndak. Jadi kalau melihat ini keterangan ini sebenarnya musannif ini ya juga moderat pandangannya. Jadi keseimbangan sabab tadi, jadi menjadi sabab untuk menuju Allah, pekerjaan-pekerjaan itu tetap dilakukan. Dan itu yang sempurna malah yang seperti itu. Yang sempurna adalah yang bisa dia mengarahkan orang, misalnya ono kiai atau santri ngejak masyarakatnya, tapi dia itu yo nyambut gawe aja mengejak tahlilan, aja mengejak ibadah sholat dan sebagainya, tetap dia juga punya pekerjaan, santri itu kawian. Akhirnya orang kan memandang juga kuat mantep gitu loh. Buktikan saja kalau masyarakat itu melihat sampean itu ngajari zakat, ngajari sedekah, nggak memberikan contoh sedekah, zakat nggak memberikan contoh. Jadi akhirnya kan hanya dakwah bil lisan, tapi tidak bil hikmah, tidak dengan bil halnya, nggak ada, perilakunya nggak bisa ditiru. Dan itu lebih kuat dakwah kita kepada orang masyarakat itu kalau dakwahnya dengan hikmah, dengan hal, dengan bil hal. Bil lisan itu nanti akan diomong jarkoni, ngajar-ngajar orang lakoni, ya itu sampai seperti itu. Lah omongin tok ya gampang, ya ini kan ngomong tok, nah, ustadz ya ini ngomong gampang, lakoni jajal. Tapi kalau kiainya atau ustadznya atau yang ngajak itu memberi contoh, nah, dan itu memberi contohnya itu
bukan dalam rangka pamer kemarin, jadi kita husnudon kita pada tokoh masyarakat atau orang figur-figur itu atau kiai itu memang harus afdol itu untuk menjaharkan amalnya dalam rangka memberikan dakwah contoh itu haliyah ya. Nah, itu yang dibolehkan. Jadi jangan dianggap kemudian orang yang para guru atau syekh atau mungkin orang kaya itu melakukan dengan cara sir, justru mereka afdol dengan cara jahar bagi orang-orang tersebut. Ya kadang-kadang jahar, kadang-kadang mungkin kalau mau sir ya sir, nggak masalah. Tapi kalau niatnya adalah untuk memberikan keteladanan supaya mengajak tadi, ya dia bisa nata hatinya dengan seperti itu, tidak masalah. Ya, pokoknya makanya santri itu pulang besok, ojo ngomongin tok, kudu nyontoni ya. Ini dalilnya ini. Ora sempurna sampai nek bali kok ming kowar-kowar nasihati masyarakat. Yudo sholat jamaah, yudo zakat, apalagi terkait dengan ibadah yang sifatnya finansial itu atau tenaga itu harus hikmah bil halnya harus ada. Nah, nanti kalau enggak hanya dicemooh saja, ya nggak apa-apa sih cemooh, ya nggak apa-apa sih, cuman efektivitas kita untuk melakukan dakwah menjadi berkurang kalau tidak ada haliyahnya itu, dakwah bil hal atau dengan hikmahnya itu nggak efisien dan efektif ya bahasanya. Walaupun dicemooh ya tidak masalah. Dakwah dari zaman dulu, sejak zaman Nabi juga punya halangan, punya dakwah itu punya halangan. Bahkan Nabi dilempar batu, dibunuh dan sebagainya, mau dibunuh dan sebagainya. Ya itu jelas tantangan yang normal lah. Terus mana? Fa'innahu ma min amrin, fa'innahu moko sak temene kelakuan, ma min amrin ora ana saking perkara masru'in kang den syariataken, kang den tetepaken, illa wa yumkinu al-arifu, illa kejaba wa yumkinu lan mampu kongang atau mampu sapa al-arifu wong kang arif, wong kang ngerti makrifat, arif wong kang makrifat, ayu sila yento wasola yasilu ayu sila yento numekaaken sapa arif al arif sahibau ing wong kang den miliki atau muridnya ing muride arif ila hadratillahi ta'ala maring ngersane Allah ta'ala minhu saking sahib atau saking murid. Bi khilafil umri kelawan bedani pira-pira perkara allati lam tusra kang ora durung den syariataken. Di perkara-perkara yang sudah disyariatkan yaitu tadi mayaslukun nas wa hum fi khirafihim ya. Ini bagi perkara-perkara yang memang itu sudah disyariatkan untuk menyampaikan muridnya kepada hadratillah. Bukan perkara yang belum disyariatkan. Wa kana lan ana sapa syekh iku yaqulu ngendika sapa syekh Al-Matbuli, al-mu'minul muhtarifu, al-mu'minu utawi wong mukmin, al-muhtarifu kang duweni gawean, duweni profesi iku akmalu luwih sempurna ngendi mungguhe ingsun minal majadibi setimbang saking wong-wong sing mabuk cinta maring Allah. Jadab itu ya, jadab majadib itu ya orang-orang judub atau jadab. Mabuk cinta kepada Allah itu jadab. Itu lebih sempurna orang mukmin yang muhtarif daripada menurut musannif, menurut Syekh Al-Matbuli ya maksudnya. Itu lebih akmal daripada orang-orang yang dimabuk cinta kepada Allah min masyayikhiz zawaya, rupane min masyayikhiz zawaya saking pira-pira guru atau syekh kang manggon ana ing zawaya. Zawaya itu zawiyah. Kalau di Indonesia pesantren-pesantren. Kalau di zawaya di Arab Timur Tengah zaman dulu itu zawiyah. Kalau di Aceh itu dayah apa ya? Dayah zawiyah. Kalau di Jawa itu pesantren. Jadi nama zawaya itu
cerita tentang pesantren sudah ada sejak zaman ini, zaman abad salaf ini. Itu orang yang guru-guru sing jadak mligi hanya semata-mata ibadah maring Gusti Allah masih kalah sempurna menurut Syekh Al-Madkhul ini tadi dibanding orang mukmin yang punya pekerjaan. Kenapa sebabnya? Alladzina yakuluna, alladzina ya wong-wong masyayikh yakuluna kang padha mangan sapa masyayikh bidinihim kelawan agamane masyayikh, maksudnya menjual agamanya. Di dodolan ceramah, dodolan selawat itu masih mending al-mu'minun al-mukhtarif. Kalau yang tadi tidak punya pekerjaan, maksudnya begitu ya. Tidak punya kasab. Kalau masih punya kasab ya berarti aman. Ini untuk memberikan dorongan sebetulnya. Ya masyayikh itu tetap mulia dengan agama mereka. Kalau memang tidak menjual agama dalam arti yang negatif tadi, tapi berdakwah biasa. Cuman akan lebih al-mu'minul mukhtarif akmalu indi menurut Syekh Al-Madkhul ini. Jadi ekstrim, jangan terlalu dipandang ekstrim, kelihatannya ekstrim, tapi titik poinnya adalah al-mu'minul mukhtarif. Walaysa biyadhim lan ora ana ing tangane wong-wong masyayikh mau khirfatun utawi penggawean. Nah, ini masalahnya nek para syekh-syekhnya itu tidak punya profesi, tidak punya pekerjaan. Dunwiyatun kang bangsa dunyawiyatun kang bangsa duniawi. Ta'ifuhum atau ta'ifuhum kang iso njogo apa khirfah hum ing para masyayikh an sadaqatin nasi saking sedekah-sedekahe para menungso wa ausahihim lan kotoran-kotorane menungso. Maksudnya itu untuk menjaga ifahnya dia supaya jangan menjual ngarep-ngarep selawat, ngarep-ngarep sedekahane wong aja. Ya itu apalagi kotoran-kotoran wong, sisa-sisa orang lain. Lebih sempurna dia yang tidak yang punya pekerjaan tadi. Sing mulia ya sing masyayikh ning ya ana mukhtarif, ana khirfahnya. Jadi ya kiai ustad ning duwe sawah utawane duwe wit glugu, duwe wit gedang lah, minimal duwe wit glugu nang ngarepan niku. Jadi untuk menghilangkan tadi, untuk menahan mempertahankan ifahnya itulah. Apa kasabnya minimal dalam taraf minimal dia punya apa? Atau yang bisa dijual, dia yang bisa dijadikan menjaga ifah tadi. Sehingga tidak menjadi orang-orang yang berharap sedekah dari orang-orang, selawat, salam tempel dan sebagainya. Nah, sampai pada posisi itu seperti itu. Ya di sawah itu penting. Kiai ini di sawah. Orang kadang tutulan es teh ya. Orang kadang tutulan ya, tapi jangan meminta-minta jualan. Gorengan bulan. Waqat akramallahu ta'ala, waqat akramalan teman-teman muliakan sapa Allah taala al-mukhtarifata ing para wong kang kerja nduweni gawean bi umurin kelawan pira-pira perkara. Fadalu kang padha ngutamaake sapa mukhtarifah wong-wong sing duweni gawean biha kelawan perkara mau alal muta'abbidina, atau fadalu padha mengutamakan ya alal muta'abbidina ing atase biha kelawan khirfahnya tadi atau perkara tadi, alal muta'abbidina ing atase wong-wong kang ahli ibadah min ghairi hirfatin kelawan tanpa pekerjaan. Allah itu memuliakan orang-orang yang mempunyai profesi, punya penggawean, punya kasab dengan beberapa perkara yang itu diberikan keutamaan kepada mereka dibanding orang-orang yang ahli ibadah yang tidak punya pekerjaan. Apa saja perkara itu? Dalam hal apa saja? Al-awalu ta'i kang awal, pertama, anna a'mal ahadihim,
Saat temene pira-pira pekerjaan atau amale salah suwijine wong-wong mau, muhtarifah mau, iku lahu tetep kaduwe ahad, likaunuhi krana anane ahad. Jadi pekerjaan itu adalah adanya pekerjaan itu adalah untuk kepentingan dia sendiri. Yakulu kang bisa mangan min kasbi saking usahane, saking kasabe ahad. La min sedekatin nasi bukan atau dudu krana saking pira-pira sedekahe wong menungso atau orang lain. Wa ausahihim lan saking kotoran-kotorane menungso. Ya, itu pertama karena dia mendapatkan pekerjaan itu dan dia bisa menghidupi atau memberikan manfaat kepada dirinya sendiri untuk bisa makan dari hasil kasabnya sendiri, bukan makan dari sedekah-sedekah, sedekah-sedekah orang lain. Itu yang pertama. Keutamaan yang kedua, asan uta ing kaping pindho ada mudakwahu, ora anane pengakuane wong ahad al ilma ing ilmu. Dia tidak mengklaim mengaku-ngaku ilmu. Maksudnya untuk sombong ya. Ora anane takaburiman alal jahilina ing atas, hingga dia tidak jahil atau tidak takabur kepada orang jahil dengan ilmunya. Fa yasyadu moko nyekseni sapa man haqa nafsihi ing inane awak dheweke ahad wa ta'dhi ma ghairi lan mulyaake sakliyane ahad. Jadi dia menjaga tidak takabur, justru dia menganggap dirinya lebih hina dan memuliakan orang lain, bisa menghargai orang lain. Asalis utai perkara atau hal yang ketiga ya, kenapa diutamakan oleh Allah tadi? Iku salamatuhu selamate ahad minasyubhi saking rancu al akliyati kang bangsa akliyah, minasyubuhi saking kerancuan-kerancuan akliyati kang bangsa akal. Kerancuan atau kang bangsa akal fillahi ing dalam Allah taala wa fi rusulihi lan ing dalam pira-pira rasul Allah wa ahkami lan ing dalam pira-pira hukume Allah. Jadi supaya dia terselamat kerancuan atau keraguan yang bersifat akal tentang Allah, tentang Rasul dan tentang hukum-hukum Allah. Dilalah rezekine pas seret banget, ora ana wong aweh lah, mikirnya akhirnya khawatirnya nanti ada logika akalnya yang menjadi syak atau ragu terhadap Allah. Nah, itu menghilangkan keraguan ya, dia harus diyakinkan dengan mempunyai sumber rezeki atau penghidupan tadi. Ar-rabi utai kang kaping papat, perkara kang papat, kaping papat idza waqa'a fi ma'siyatin, ari kalane tumiba waqa'a idza waqa'a ari kalane tumiba sapa wong fi ma'siyatin ing dalam suci maksiat, yasiru moko dadi sapa ahad iku yasyadu nekseni qabhaha ing olone atau celone maksiat. Kalau dia melakukan maksiat maka dia bisa melihat bahwa itu memang perbuatan yang jelek. Wala yaro lan ora ningali sapa ahad antau sak temene perkara kang ala mau kang qabih mau fa'ala wis agawe sapa ahad sayan sing suwi-wiji wala yaro antau sak temene man boleh wala yaro lan ningali sapa ahad atau man annau sak temenan iku fa'ala bakal agawe saen ing suwi-wiji yukafiruha kang iso menghapus ha ing maksiat. Jadi kalau dia melakukan perbuatan maksiat ya dia bisa melihat itu sebagai perbuatan yang jelek dan tidak punya pandangan bahwa dia akan melakukan suatu perbuatan lainnya yang dapat menghapus maksiat itu. Dalika lan ing sakliyane mengkono-mengkono perkara. Artinya dia betul-betul khawatir bahwa amal atau perbuatan itu apakah dapat menghapus maksiatnya apa tidak. Dia tidak saking ya khawatirnya ya tidak berpikir itu. Wa kana lan ana sapa Syekh
Ali Al-Khawas Sayyidi bendera kita. Sapa Syekh Ali Al-Khawaswi, Syekh Ali Al-Khawas gurunya si Syekh Sya'rani ini. Ya kulo ngendika sapa Syekh Ali Al-Khawas. Indi ana ing sanding ingsun. Annalladzi sak temene wong yakulu kang mangan sapa alladzi sapa wong min kasbi saking usahane alladzi saking usahane wong walau makruhan lan senajan barang kang den sengit kal hijami kaya dadi tukang hijam itu bekam wal qanawati lan kaya tukang gawe tombak. Nah, di bawah itu ada al-qanawat ai alladzi yasnau al-qanawat alladzi wong yasnau kang gawe al-qanawati ing pira-pira tombak waya arimah tukang gawe ini tombak apa namanya, tukang pandai mungkin ya, arimah tukang pandai membuat senjata arimah ya. Terus ahsanu iku luwih bagus, indi annalladzi iku ahsanu luwih bagus. Pekerjaannya tukang bekam, konawat, tukang rongsok lah. Nanti bahasa yang kira-kira pekerjaan nggak terlalu istimewa ya. Ngelumpuke sampah, ngelumpuke rongsok atau mungkin apa yang biasa gitu. Ahsanul luwih bagus minal muta'abbidi saking wong kang ahli ibadah. Alladzi yakulu bidinihi yakulu kang mangan sapa ta'abbid ahli ibadah yakulu mangan bidinihi kelawan agamane muta'abbid kelawan agamane ahli muta'abbid tadi ahli ibadah tadi wayat amuhulan aweh panganan hu ing muta'abbid sapa annasu wong-wong bi solahihi kelawan kebagusane kelawan apike muta'abbid ya. Itu lebih baik. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kelihatan sepele itu lebih baik daripada ahli ibadah tapi makannya dari agamanya atau diberi makan orang karena dia dianggap orang baik. Nah ini sumalayah panuli ora samar annal kasba sak temene usaha atau kasab litakasuri kaduwe akeh-akeh bondo ya nglumpuk-nglumpuke bondo alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir itu kan alhaqumut takasur apa celakalah kalian at-takasur yang berlomba-lomba dalam menumpuk harta. Anal kasba sak temene golet kasab atli takasuri kanggo nglumpuk-nglumpuke bondo watafakhuri lan kanggo berbangga-bangga sombong berbangga-bangga iku madmuman den bendu den celok syara'an ing dalam syarat. Ya, cuman kalau kasabnya jangan sampai untuk takasur dan tafakhur itu. Kalau cari kasabnya untuk takasur apalagi sampai iri, dengki dan sebagainya muncul, orang gelem kalah karo kancane karo tonggone lah ini takasur ini tafakhur malah mazmumun syar'an secara agama dia dicela. Ya kadang ada orang-orang berpikir begitu takasur. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis man talabat dunya halalan. Man sapane wong talaba kang murid sapa man ad-dunya ing dunya halalan ing dunya kang halal ya, halalan kang halal atau ing kehalalan boleh. Mukasaran mufakharan. Mukasaran kelawan mukasaran kelawan menumpuk harta, mukasaran kelawan numpuk-numpuk bondo, mufakharan tur kelawan berbangga-bangga atau sombong. Laqa moko bakal atau laqiya moko bakal nemoni sapa Allah Gusti Allah taala. Laqiya atau laqo Allah gitu. Laqo moko laqiya moko bakal nemoni sapa man Allah ing Allah taala wa huwa hale utawi Allah iku wa huwa hale utawi Allah alih ngatasé iku ngalih ngatasé siapa tadi? Wong mukasarah tadi
man boleh. Ali ngatas man khutbanin ya. Khutbanin utawi ghadab bendu murka. Khutbanun ya, khutbanun bisa. Khutbanun utawi bendu atau murka. Jadi nanti akan bertemu dengan Allah. Allah dalam wa huwa utaya Allah itu terhadap orang itu khutbanun ya, murka. Ana sapa Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqulun dika sapa Imam Syafi'i. Talabu ziyadati utawi murih tambahan minal halali sangking perkara kang halal iku kubatun ana siksa. Ibtala kang bakal nguji atau nyoba sapa Allah Gusti Allah biya kelawan ukubah kelawan hukuman siksa ahlat tauhid wis ya boleh ibtala kang wis pernah nyoba sapa Allah Gusti Allah biha kelawan ukubah ahlat tauhid ing ahli tauhid. Seorang ahli tauhid itu akan dicoba dengan kalau dia itu mencari tambahan dari harta yang halal. Kalau sudah dapat harta yang halal mestinya sudah cukup ya. Tapi kalau dapat mencari ziyadah dari itu, nah ini nanti ada ujian bagi ahli tauhid. Fa'alam dalika, fa'alam mongko ngerti sapa sira dalika ing mengkono-mengkono keterangan. Ya, ini jadi poin pentingnya adalah mencari harus punya andalan yang bisa dijadikan pekerjaan untuk dalam rangka apa supaya kita itu bisa menjaga ifah kita itu tadi kan ta'ifu itu supaya bisa menjaga diri dari mendapatkan makanan itu dari sodakoan tadi atau berharap menjadi orang-orang tomah akhirnya kan ya supaya tidak tomah ya supaya ada sababnya ada sarananya lah sekecil apapun semangat riyen wajahid nafsaka alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.